Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Habis baterai. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang pada pertemuan yang lalu kita telah mulai membahas bab ke-31, bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama dzalikumus syaitan, sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan. Yukhawwifu awliya'ahu, di mana mereka menakut-nakuti wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kamu takut kepada mereka. Wa khafuni, dan takutlah hanya kepadaku. In kuntum mu'minin, jika seandainya kalian orang-orang yang beriman. Di mana telah kita bacakan ayat ini dan juga telah kita jelaskan sebab turunnya ayat ini, yakni tatkala orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan menyampaikan ancaman
kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melalui kafilah dagang Bani Abdul Qais yang hendak berdagang ke kota Madinah. Ancamannya adalah innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya manusia telah bersatu, berkumpul untuk membinasakan kamu. Sesungguhnya manusia telah bersatu dan berkumpul untuk membinasakan kamu. Ya, setelah rombongan Abu Sufyan dan pasukannya yang kembali dari perang Uhud akhirnya membatalkan keinginan mereka untuk kembali lagi. Mereka hanya menyampaikan pesan, mengancam Nabi dan kaum muslimin. Maka tatkala ancaman tersebut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin mengucapkan kalimat yang sangat agung, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pembela kami dan Allah sebaik-baik penolong. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini bahwa sesungguhnya mereka, yakni orang-orang Quraisy yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyampaikan ancaman kepada kamu, tidaklah mereka kecuali para syaitan yang menakut-nakuti kalian dengan manusia, dengan pasukan-pasukan besar untuk mengalahkan kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Karenanya janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepada Allah jika kamu beriman. Jika kamu orang-orang yang beriman. Bab ini sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya berkaitan dengan al-khauf. Berkaitan dengan bab takut. Sebelumnya bab berkaitan dengan cinta. Sekarang bab berkaitan dengan takut. Karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan tegak kecuali dengan dua hal ini. Dengan cinta dan dengan rasa takut. Ya, dengan cinta seorang melakukan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rasa takut seorang akan meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kita yang dipenuhi dengan harapan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala ini akan mendorong kita untuk melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan rasa takut ini akan menghalangi kita dari melakukan maksiat, dari melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para ulama kita mengatakan bahwa dua sifat ini, yakni cinta dengan takut, yang mana cinta juga masuk di dalamnya adalah raja, harap, adalah sifat-sifat yang mesti ada di dada kita setiap saat. Karena dia adalah tonggak, dia adalah tiang, dia adalah penopang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun para ulama berbeda pendapat, mana yang harus dikuatkan? Apakah rasa cinta yang harus dikuatkan dengan penuh harapan, ataukah rasa takut? Sebagian berpendapat jika dalam kondisi sehat walafiat, maka yang harus dibesarkan adalah rasa takut. Dan jika seandainya dalam kondisi sakit, maka yang harus dibesarkan adalah rasa cinta dan harap. Ya, walaupun sebagian para ulama mengatakan sifat ini kedua-duanya harus seimbang. Intinya para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, al-khauf, takut merupakan salah satu di antara bentuk ibadah qalbiyah. Takut ini merupakan salah satu di antara bentuk ibadah hati yang tidak boleh seorang takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh
seorang itu takut kecuali hanya kepada Allah. Karenanya Allah berfirman di sini, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Janganlah kalian takut kepada mereka, yakni tatkala orang-orang musyrikin tadi mengancam kamu bahwa mereka akan mengajak, mereka akan bergabung dengan seluruh manusia untuk membinasakan kamu. Maka Allah mengatakan, "Fala takhafu." Jangan kamu takut kepada mereka, karena tidaklah mereka yang menakut-nakuti kalian itu hanya syaitan. Dan menakuti kalian dengan teman-temannya, menakuti kalian dengan tentara-tentaranya. Jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Namun para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan, takut itu ada 3. Pertama, khauful ibadah, wat-tadhallul, wat-ta'zim, wal-khudu'. Ini yang pertama. Sifat takut yang ada di dalam dada seseorang, yang disebut dengan takut ibadah. Takut ibadah, yang mana rasa takut ini muncul atas dasar pengagungan. Sifat takut ini muncul dikarenakan ketundukan. Takut ibadah, yang mana takut ini muncul, timbul karena pengagungan kepada sesuatu dan karena tunduk kepada sesuatu. Ini disebut dengan takut ibadah. Ini disebut dengan, sebagian para ulama mengatakan, khaufus sir, takut terselubung. Yang mana takut yang jenis yang pertama ini tidak boleh dimiliki oleh seseorang kecuali hanya rasa takut ibadah ini kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Contoh misalnya, ada seorang yang takut kepada sesuatu, di mana sesuatu yang ia takuti ini kalau seandainya tidak dia agungkan, tidak dia taati, tidak dia muliakan, maka sesuatu yang ia takuti ini akan menimpakan mudarat kepadanya, akan bisa membahayakan dirinya. Maka takut seperti ini takut ibadah. Ya, tidak boleh seorang takut dengan bentuk seperti ini kecuali hanya takut kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga subhanallah, kadang-kala kita lihat misalnya orang-orang kafir Quraisy di hadapan berhala-berhala mereka, itu memang takutnya adalah takut ibadah. Ya. Kalau seandainya tidak memberikan sesaji kepada berhala tersebut, maka dia yakin berhala tersebut akan membinasakan dia. Ini takut apa? Ibadah. Ini takut terselubung. Ini takut yang muncul karena pengagungan dan ketundukan kepada yang ditakuti. Bahkan kadang-kala rasa takut kepada sesuatu ini, kalaupun seandainya ia juga takut kepada Allah, kadang-kala takutnya kepada hal-hal yang seperti ini lebih besar. Jauh lebih apa? Lebih besar. Kadang ada orang takut kepada pohon yang dikeramatkan, sehingga kalau lewat di situ harus bunyikan klakson. Kalau tidak, kendaraannya bisa mati sendiri. Ya. Ini ditakutkan kalau yang seperti ini muncul, takut ibadah. Karena tidak ada yang bisa menimpakan mudarat, tidak ada yang bisa membahayakan kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Atau takut kepada sesuatu yang muncul dari pengagungan dan ketundukan karena ia meyakini bahwa sesuatu ini ia takuti bisa menimpakan bahaya bagi dia di akhirat. Maka ia takut kepadanya. Karena kalau seandainya ia tidak takut kepada sesuatu ini, tidak tunduk dan tidak merendahkan diri kepada sesuatu ini, dia takut nanti di akhirat dia akan menjadi orang yang masuk ke dalam neraka.
masuk ke dalam neraka. Maka ini takut ibadah para ikhwah, yang tidak boleh ada sifat takut ini kecuali rasa takut kita kepada siapa? Kepada Allah. Maka Allah mengatakan fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kamu takut kepada mereka, tapi takutlah hanya kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Karena subhanallah, seorang muslim tidak merasa takut dengan apapun. Kalau kita berbicara pada poin yang pertama ini. Karena dia tahu, dia yakin bahwa siapapun di alam semesta ini tidak akan ada yang bisa menimpakan mudarat kepadanya, memberikan manfaat kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita bacakan hadis yang agung, hadis yang mulia, yang hendaknya seorang muslim mengkaitkan rasa takutnya, rasa harapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini takut yang pertama. Ini takut ibadah. Siapa yang memberikan sifat takut ini kepada selain Allah, maka ia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian yang kedua, takut yang diharamkan. Dia tidak sampai kepada syirik, tapi takut ini bisa menyebabkan seorang terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni tatkala seorang takut melakukan perkara yang diwajibkan oleh Allah dari manusia. Ada perkara yang Allah wajibkan, ia harus melakukannya. Tapi ia tidak berani melakukannya karena takut kepada manusia, sehingga akhirnya ia meninggalkan perkara yang diwajibkan oleh Allah. Maka rasa khawatir dan takut ini hukumnya apa? Haram, tidak boleh. Ada seorang melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah karena takut dari manusia, maka takut ini hukumnya haram. Walaupun tidak sampai kepada takut yang tingkatannya sampai kepada kesyirikan, tapi ini takut yang dilarang dalam syariat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Jangan kamu takut kepada mereka, tapi takutlah hanya kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, pembinaan yang dilakukan oleh Nabi kepada para sahabat terkait dengan rasa takut ini, baik yang pertama yang mereka hanya berikan pada Allah, kemudian yang kedua yang juga kaitannya dengan takut kepada Allah, di mana mereka adalah orang-orang yang berani melakukan apapun yang diwajibkan oleh Allah dan tidak memikirkan yang lainnya, dan mereka berani meninggalkan semua perkara yang dilarang oleh Allah, dan mereka tidak takut apapun. Ya, bacalah sejarah para sahabat. Bacalah sejarah para sahabat di mana mereka adalah orang-orang yang berani, tidak takut apapun, tidak gentar apapun. Setelah mereka masuk ke dalam Islam, setelah mereka masuk ke dalam Islam, mereka tidak takut apapun. Di saat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beberapa orang sahabat membawa satuan-satuan pasukan untuk menghancurkan berhala-berhala, yang dulu berhala ini dikeramatkan oleh mereka sendiri dan dikeramatkan oleh bangsa Arab, tapi setelah ditaklukkan oleh kaum muslimin, Nabi SAW perintahkan berhala-berhala ini semuanya dihancurkan. Ya, semua berhala ini dihancurkan. Maka tidak ada rasa takut apapun mereka menghancurkannya. Kalau dulu mereka takut kualat dengan berhala ini. Ya, takut kualat. Tidak berani berbuat macam-macam di sisi berhala. Apalagi melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk terhadap berhala sesembahan mereka tersebut. Bahkan ada seorang sahabat, seingat anda namanya Mughirah bin Syu'bah, dikirim oleh Nabi SAW ke Taif untuk menghancurkan berhala mereka. Maka tatkala dia naik ke atas untuk menghancurkannya, pura-pura jatuh. Naik ke atas untuk menghancurkan, dia pura-pura jatuh. Apa kata masyarakat? Kena dia gitu, kualat. Naik lagi, jatuh lagi, pura-pura tadi. Kena dia. Lata sudah marah dengan dia, gitu. Tuhan Lata kita sudah marah dengan dia. Kemudian dia mengatakan, celaka kalian. Apa hebatnya Lata ini? Bahkan lahirnya
aku dengan Lata lebih dulu aku daripada Lata. Ya, rasa takut. Makanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, begini hati seorang yang beriman. Begini hati seorang yang beriman. Tidak ada rasa takut terhadap hal-hal yang mungkin ditakuti oleh banyak orang. Karena subhanallah, apalagi di negeri kita. Di negeri kita banyak sekali yang ditakuti. Banyak sekali yang dikeramatkan. Pohon terlalu lama hidup pun dikeramatkan. Nanti ada binatang yang lama hidup juga dikeramatkan. Ada keris yang aneh dikeramatkan. Pohon yang tiba-tiba tumbuh dalam rumah dikeramatkan. Bahkan jamur yang tiba-tiba tumbuh tidak ada angin dan hujan juga dianggap keramat. Batu didapatkan oleh seseorang yang katanya aneh dapatnya, katanya jatuh dari langit, juga dikeramatkan, subhanallah. Nanti ada kuburan yang katanya di dalamnya dikuburkan orang-orang saleh juga dikeramatkan. Jadi subhanallah, Indonesia ini memang ya subhanallah. Ini fala takhafu wa khafuni in kuntum mu'minin. Kita tidak takut hanya kepada Allah. Kita tidak mengagungkan siapapun kecuali mengagungkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenis takut yang pertama dengan yang kedua ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ini takut disebut dengan takut tabi'i atau jibilli. Takut tabiat. Seorang manusia tabiatnya takut kepada binatang buas. Takut kepada binatang buas. Ini jibilli atau tabi'i. Takut dari singa, normal. Takut dari harimau, normal. Makanya yang enggak takut aneh gitu ya. Enggak takut aneh. Takut dari api. Kalau ada orang enggak takut dari api, aneh. Ya. Ada kebakaran, la qadarullah, semua orang lari, dia sendiri mengatakan enggak, biasa api ini. Aneh ini. Enggak normal. Ini takut jibilli. Jadi jangan sampai antum mengatakan enggak boleh, haram kita takut dengan singa. Takut hanya kepada Allah. Ya. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Ini takut tabiat. Dan kita sebutkan kemarin, selama rasa takut ini masih dalam taraf wajar, ya biasa saja, sah-sah saja. Tapi kalau sudah tidak wajar sikit-sikit, takut ini tercela. Dengar suara takut, dengan teman takut, bahkan dengan istri takut. Ya, sudah nggak wajar ya. Walaupun dari sebagian mengatakan bukan takut Ustaz. Jadi kenapa? Sayang. Ya, sayang. Itu kan bahasa apa itu ya? Bahasa plesetan saja. Baik. Jadi kalau sifat takut yang tabiat ini berlebihan dia, ini tercela. Ya, kalau takut dengan ular wajar. Ya. Tapi kalau sama ulat pun takut, nah ini payah. Sama ulat pun takut, payah. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 bentuk takut yang dibahas oleh para ulama, sedangkan yang masuk dalam bab pembahasan kita hanya yang pertama, yakni takut ibadah. Dalil berikutnya yang disebutkan oleh penulis adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat 18. Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Fa'asa ulaika
ayyakunu minal muhtadin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang pada ayat sebelumnya, ayat 17, kita bacakan supaya kita bisa memahami ayat ke-18 ini dengan lebih sempurna. Pada ayat 17 surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka lil musyrikina ayyamuru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun." Tidaklah pantas, kata Allah, orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid Allah, masjid-masjid Allah. Tidak pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah. Syahidina ala anfusihim bil kufur. Sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Mereka itu adalah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya dan mereka kelak kekal di dalam api neraka. Kemudian Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallah." Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, menegakkan salat, menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat ke-17 dijelaskan oleh Allah tidak pantas bagi orang-orang musyrik memakmurkan masjid-masjid Allah. Sebagian ulama menyebutkan sebab turunnya ayat ini setelah terjadi perang Badar. Kemudian kaum muslimin di perang Badar berhasil menawan 70 tawanan perang. Ya, 70 tawanan perang. Kemudian di antara tawanan perang tersebut ada paman Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang mana Ali ini adalah keponakannya, sebagaimana Nabi SAW adalah keponakan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau waktu itu disebutkan dalam sebagian catatan sejarah sudah masuk Islam, tapi menyembunyikan keislamannya, walaupun sebagian mengatakan belum. Namun intinya, Ali bin Abi Thalib datang kepada pamannya ini, kemudian mencela pamannya karena berada di barisan orang-orang kafir, menentang Nabi, kaum muslimin, menentang Islam. Lagi pula berada di barisan orang-orang yang di perang itu paman memutuskan hubungan baik dengan kerabat. Karena kelompok kaum muslimin itu dipimpin oleh keponakan paman sendiri. Siapa itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa paman berdiri di barisan mereka memerangi pasukan kelompok orang-orang yang dipimpin oleh keponakan paman sendiri? Ini dicela. Disebutkan beberapa keburukan-keburukan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Beliau dan tokoh-tokoh musyrikin kala itu mengatakan, kalian ini selalu menyebutkan keburukan-keburukan kami saja, tapi kenapa kalian tidak sebutkan kebaikan-kebaikan kami? Dicela, disudutkan, yang disebut itu hanya keburukan-keburukan. Tapi kalian lupa, kami ini sebenarnya lebih baik dari kalian. Iya, kok bisa lebih baik? Iya, kami memakmurkan Masjidil Haram. Ka'bah itu kami yang menjaganya. Kami yang mengurusi Ka'bah. Kami yang menyiapkan kiswah, kain untuk menutupi apa? Ka'bah.
Kami yang melayani jamaah haji. Jamaah haji datang, siapa yang memberi minum dan memberi makan kepada mereka kalau bukan kami? Gratis. Makanan dan minuman yang diberikan itu atas kesepakatan dengan menggunakan dana talangan di kalangan mereka. Jadi setiap orang kaya, setiap kabilah itu mengumpulkan harta dan memberikan kepada bahagian kabilah yang bertugas untuk memberikan makan dan minum untuk jamaah haji. Ini kami, kebaikan-kebaikan yang kami miliki sangat banyak. Di antaranya kami yang memakmurkan masjid Allah, rumah Allah yang paling suci di atas muka bumi, yaitu Ka'bah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Maka lil musyrikina ya'muru masajid Allah syahidina ala anfusihim bil kufr. Tidaklah pantas bagi orang-orang musyrik itu memakmurkan apa? Masjid-masjid Allah, sedang mereka sendiri mengakui bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Kemudian Allah mengatakan ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun. Mereka adalah orang-orang yang amal kebaikan apapun yang mereka lakukan itu sirna, tidak ada gunanya. Dan di akhirat nanti mereka kekal di mana? Di neraka. Ini menunjukkan bahwa kebaikan apapun yang dilakukan oleh seorang manusia, kebaikan apapun yang dilakukan oleh seorang manusia, kalau ia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul yang diutus kepadanya, maka amal kebaikan yang dia lakukan itu sirna, sia-sia, tidak berguna sama sekali. Orang yang tidak beriman bangun masjid, nggak ada pahala begini, tidak ada pahala. Tapi kalau dia beriman, kemudian dia bersedekah dengan setengah butir kurma, ini luar biasa pahalanya di sisi Allah. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Terkait dengan ini sering kita sampaikan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis Aisyah tatkala beliau bertanya kepada Rasulullah tentang Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ini kerabatnya Aisyah. Kerabatnya Aisyah. Abdullah bin Jud'an ini dulu di masa jahiliyah orang yang paling baik di Mekah. Dermawan. Ya, selalu memberi makan kepada fakir miskin, selalu menyantuni anak yatim. Bahkan hilful fudul, perjanjian mulia yang disepakati oleh beberapa kabilah Quraisy dan para tokohnya untuk membela siapapun yang terzalimi di kota Mekah, itu dilakukan di rumah Abdullah bin Jud'an. Jadi memang tokoh baik di kota Mekah, dermawan. Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an, Abdullah bin Jud'an ini di masa jahiliyah orang yang sangat baik ya Rasulullah. Menyambung hubungan baik dengan kerabat, membela orang yang terzalimi, memberi